Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siapa di sini yang pingin bisa bikin roti tapi tidak punya mixernya? Kamu nonton video yang tepat ya. Di sini saya akan membuat roti tanpa mixer. Ini diolenin pakai tangan tapi hasilnya mantap sekali. Hasilnya rotinya itu benar-benar enak, lembut, empuk. Tuh lihat ya teman-teman, lihat rotinya itu berserat seperti ini, benar-benar lembut banget padahal tidak pakai mixer. Ini saya ulenin pakai tangan. Oke, bagi yang pengen bisa bikin roti tapi tanpa mixer, pantengin terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, ini saya sudah siapkan ragi instan sebanyak 40 gram, susu bubuk 12 gram, gula pasir 2 sendok makan, kemudian air sebanyak 130 ml. Dan kita aduk sampai semuanya larut. Kemudian kita tutup selama 10-15 menit. Kalau raginya naik dan berbuih, itu tandanya raginya aktif dan bisa kita gunakan. Akan tetapi, kalau raginya tidak naik dan tidak berbuih, tidak mengembang gitu ya teman-teman, itu tandanya raginya tidak aktif dan tidak bisa kita gunakan untuk membuat roti ini. Kalau kita paksakan pun, rotinya nanti tidak akan mengembang. Jadi harus berbuih seperti ini ya. Nah, ini raginya aktif, berarti siap untuk kita gunakan. Di sini saya siapkan terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, kemudian garam setengah sendok teh, dan sejumput bread improver. Kalau tidak ada bread improver juga tidak apa-apa ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, untuk garam akan lebih baik jika dimasukkannya nanti di akhir bersamaan dengan margarin ya teman-teman. Tapi kalau saat ini pun gak apa-apa, cuman lebih baiknya nanti di akhir bersamaan dengan margarin. Kemudian kita masukkan bahan cair ke bahan kering, lalu kita aduk-aduk. Lalu masukkan kuning telur 1 butir, kita aduk-aduk kembali. Kemudian masukkan 30 gram butter yang sudah saya cairkan. Kalau tidak ada butter bisa pakai margarin ya. Kemudian kita uleni sampai kalis dan elastis. Kira-kira 20-30 menit ya. Nah, setelah 25 menit adonannya sudah seperti ini, sudah kalis dan elastis. Kemudian kita cek seperti ini. Kalau adonannya tidak sobek, itu artinya adonannya sudah kalis dan elastis. Kemudian kita siapkan wadah yang sudah diolesi dengan minyak. Adonannya kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah. Tutup wadah menggunakan plastik atau kain serbet dan diamkan adonan sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk durasinya tergantung suhu ruangan. Semakin panas ruangan itu akan mempercepat proses fermentasi. Adapun
Suhu ruang yang dingin akan memperlambat proses fermentasi. Kalau saya, ini proses fermentasinya selama 1 jam ya. Nah, kemudian kita kempiskan adonan seperti ini supaya udaranya keluar. Lalu saya bagi adonan ini menjadi 5 bagian. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai ya. Ambil satu adonan, kemudian kita rolling. Kemudian kita balik dan kita rolling kembali. Kemudian kita isi dengan selai coklat atau sesuai selera ya. Kemudian kita lipat. Jangan lupa pinggirannya juga kita lipat supaya rapi. Lalu kita potong-potong seperti ini supaya nanti rotinya menyerupai benang wol. Kemudian kita gulung sambil kita rapihkan juga ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Simpan roti ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dan kita taburkan juga terigu ke loyangnya supaya nanti rotinya tidak lengket. Kemudian kita tutup kembali dengan menggunakan plastik atau kain serbet. Kita diamkan kembali selama 10-15 menit sampai rotinya mengembang kembali. Setelah mengembang, kita olesi permukaannya dengan menggunakan bahan olesan supaya nanti rotinya cantik ya. Nah, untuk bahan olesannya bisa pakai kuning telur yang dicampur dengan sedikit air atau pakai susu bubuk yang dicampur dengan sedikit air juga, atau mau kedua-duanya, kuning telur dicampur dengan susu bubuk kemudian dicampur dengan sedikit air, tergantung maunya teman-teman gimana ya. Nah, ini sudah saya olesi dan siap untuk kita panggang. Nah, ini saya panggang menggunakan oven listrik, menggunakan api atas bawah. Tapi kalau tidak ada oven listrik, teman-teman bisa pakai oven tangkring ya. Dan untuk suhunya, teman-teman bisa atur sesuai dengan oven masing-masing ya. Karena suhu setiap oven itu berbeda. Jadi intinya, kenali dulu oven kita masing-masing ya. Setelah rotinya matang, kita olesi permukaannya dengan menggunakan margarin supaya rotinya kinclong. Nah, ini dia rotinya kinclong kan? Nah, teman-teman bisa lihat ini rotinya tuh empuk dan lembut sekali. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya.
Selamat mencoba, jangan takut gagal karena kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.